KKN Internasional tahun ini kan ada beberapa negara. Kenapa kalian itu milih ya Malaysia atau Mungkin kita nggak bisa nih ke luar negeri kalau nggak ada Kegiatan ini. Iya, kegiatan ini. Adik-adiknya tuh setiap kayak kita lewat atau kita datang ngajar itu mereka seneng banget, selalu cerita ada KKN. Kebetulan aku Ya semoga aja bisa balik lagi ke sana harapannya Kak ya. pengen banget ya. Iya, Suka banget karena- sama Malaysia. pengen banget. Iya pengen banget karena ya Malaysia. kangen. Bisa sama gitu ya. Hai, welcome to Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Tita Nifa. Seperti yang kita tahu, isu cultural diversity dan sosial semakin menjadi perhatian dunia. Nah, melalui program KKN Internasional di Malaysia bisa jadi salah satu kesempatan untuk mengetahui keberagaman lebih lanjut di sana. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang pengalaman menarik mahasiswa UINRIL yang pergi kuliah kerja nyata di negara jiran Malaysia. Langsung saja kita simak cerita dari delegasi KKN Internasional kita, yaitu Alvina Nurzakia dan Rio Pranata. Halo, apa kabar kalian? Halo Kak, baik. Gimana nih? Kalian baru pulang dari Malaysia, apakah masih ada rasa-rasa jet lag atau pengen ke sana lagi gitu? masih ada dong, masih ada ya. Kalau Sana aku seru sih banget. masih sih. Seru banget pasti ya di sana. Seru sekali. Boleh dong kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih teman-teman Alinea biar kenal kalian dulu. Boleh dari Rio mungkin. Oke. Hai Kakak. Perkenalkan, nama saya Rio Pranata. Saya jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya lagi menyusun skripsi. Oke. Kalau Zakia silakan perkenalkan kepada teman-teman. Halo Kak, kenalin nama aku Alvina Nurzakia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kesibukan aku akhir-akhir ini lagi ngurusin skripsi, tapi yang paling terupdate udah tinggal ngejadwal sidang. Asik, keren banget ya mereka ini selain berprestasi ke luar negeri juga mengejar kelulusan di dalam kampus sendiri gitu kan. Nah sebelum kita lebih jauh nih ngobrolin tentang KKN Internasional, banyak dari teman-teman Alinea yang belum tahu apa sih KKN Internasional itu sebenarnya. Boleh tolong dijelasin mungkin Zakia? Kalau menurut aku sendiri sih KKN internasional ini sama aja sih Kak, kayak KKN reguler, cuman bedanya kita ditempatin untuk pengabdian itu di luar negeri. Kalau Rio, dari Rio sendiri? Ya pada umumnya KKN pada umumnya kita diturunkan ke masyarakat-masyarakat yang ada di luar negeri sana. Oh, cuma tempatnya aja yang beda. Iya, tapi tempatnya itu- aja yang berbeda, tapi harusnya tetap orang Indonesia tujuannya. Oh, iya, oke. Terus aku lihat nih ya dari Instagram kalian Tengok Sabah itu ada 17 delegasi yang terpilih kan. Nah, boleh nggak sih ceritain pengalaman seleksinya di KKN Internasional itu seperti apa? Ada beberapa step atau tahapan biar teman-teman Alinea bisa tahu. Silakan Rio. Seleksi KKN itu kan kita ada 2 kali ya kayak. Maksudnya pertama ada pemilihan berkas, keduanya ada wawancara. Ya dari pemberkasan kita harus ya tupel kita itu tuapel itu minimal 500 untuk KKN Wow, berarti nasional harus sendiri. tinggi ya? Iya, harus tinggi. Nah, terus kalau yang selainnya ya kayak persyaratan KHS, terus skim nilai, gitu-gitu. Habis itu kan selesai itu apa namanya? Wawancara ya. Nah, wawancara tersebut ya kenapa kita milih ini? Gitu. Terus apa yang kita mau apa namanya? Dilakukan di sana. Ya, dilakukan di sana, apa yang programnya. supaya maju di sana Iya. gitu. Kalau dari Zakia sendiri pas diwawancara itu kira-kira ada pertanyaan yang susah nggak atau kayak yang mungkin bikin lolos dari KKN Internasional ini? Kebetulan waktu wawancara itu ngerasa lancar-lancar aja sih Kak. Karena sebelumnya ada nanya-nanya juga sama kakak-kakak Senior. yang lulus tahun lalu. Gitu. Oh berarti KKN Internasional ini udah pernah dilakukan sebelumnya? Iya, Udah ini yang pernah. kedua. Oh tahun kedua. Iya. Oke. Terus setahu aku juga nih ya KKN Internasional tahun ini kan ada beberapa negara. Kenapa kalian itu milih ya Malaysia atau udah dipilihkan mungkin dari UIN Radiningrat Lampungnya? Jadi
tahun kita ini berbeda dari tahun sebelumnya. Oh ya. Jadi tahun kita ini ada 3 negara. Wow, banyak ya? Ya, 3 negara termasuk salah satunya Korea, Thailand, dan Malaysia. Nah, kenapa kita milih Malaysia? Karena Malaysia ini ya yang termasuk dekat sama Indonesia. Yang paling mirip gitu kan ya. Culture-nya juga Berarti mirip juga. itu kalian taunya setelah atau sebelum daftar itu udah dikasih tahu? Sesudah. Jadi waktu kita lagi wawancara itu kita belum tahu. Oh, belum gitu. tahu. Kita ini mau kemana gitu. Yang penting daftar dulu aja gitu kan, yang penting internasional, yang penting keluar negeri dulu gitu. Terus ada nggak sih tips and triknya selama kalian seleksi tadi tuh, apa yang kayak kira-kira ini nih kayaknya faktor aku lolos di KKN internasional deh, mungkin bisa dikasih tahu teman-teman Alinea yang mau keluar negeri juga gitu. Kalau menurut aku sih organisasi sama bahasa sih. Kalau dari organisasinya ikut apa tuh Zakia? Kalau kemarin aku wawancara nyebutin aku ikut UKM bahasa, tapi posisi di semester itu aku udah jadi demisioner. Iya. Terus di jurusan aku ikut HMJ. Dan kalau bahasanya sendiri nih dari Rio itu ngajuinnya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau apa? Oh, kebetulan Rio kemarin termasuk dua-duanya saya tes semua. Wow, keren ya. TOEFL. Nah, tapi yang saya kasih sertifikat cuma hanya TOEFL ya, bahasa Inggris TOEFL aja. Berarti pas wawancara ini yang ditanyain pakai bahasa Inggris kah atau pakai bahasa Arab kah biar tahu nih skillnya gitu, atau pakai bahasa Indonesia aja mereka? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia Ya, aja. cuma bahasa Indonesia aja. Tapi kita di ini kayak aku kan dari pendidikan bahasa Arab. Itu kayak disuruh ngomong pakai bahasa Arab. Oh, ada kayak ngetesnya gitu lah ya, Mungkin tetap. kalau yang dari bahasa Inggris atau juga yang ngajuinnya pakai sertifikat TOEFL, disuruh coba kayak speaking gitu. Oh, oke. Rating kesulitannya deh dari 1 sampai 10 pas wawancara itu berapa kira-kira? Aku 7. Oh, 7. Kalau Rio? Mudah sih kayaknya. Wis. Keren banget ya. Iya, mudah kok. Kayak 4? 5 lah. Oh, 5. Oh, keren banget. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya pengen daftar KKN internasional bisa diperbagus bahasanya gitu. Jadi kayak pas ditanya-tanya juga pede aja dan bisa jawab. Terus dari background organisasi tadi itu menurut kalian pengaruh banget kah buat lolos atau gimana menurut Rio? Itu sangat pengaruh sih, karena kan kita ya namanya nanti kan di KKN kan harus bermasyarakat. Ya dari organisasi kan kita ketemu orang tuh. Iya. Kita Punya relasi. iya, punya relasi, teman-teman banyak. Ya nanti misalkan turun pas KKN kan nggak kaku. Kalau Rio udah sendiri biasa. itu organisasinya ikut apa? Jadi kalau organisasi di dalam kampus Rio nggak ikut. Dulu hampir sempat ikut bahasa. Tapi ya karena Rio kan anak Mahat. Iya, anak iya. Mahat jadi nggak bisa, susah jadinya. Tapi di dalam Mahat itu ada organisasi lagi Iya, kan? ada Iya, organisasi. Kayak ikut ya tim hadro gitu-gitu. Oh, berarti tetap aktif ya di Iya, organisasi. tetap. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah seru banget nih bahas tentang mereka, backgroundnya dan cara seleksinya selama pemilihan untuk KKN internasional. Kita akan break dulu dan lanjut kemudian. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung. Hai, kembali lagi bersama saya Tita Nifa. Nah, setelah kita ngelihat kegiatan seru banget di KKN Internasional Malaysia, bakal kita lanjutin nih nanya-nanya ke mereka. Nah, kalian selama di sana, pas mau berangkat nih, ada info lolos, ada pemberitahuan kan? Itu gimana perasaannya? Seneng kah? Atau kayak malah kaget? Atau gimana? Kalau aku seneng sama kaget, jadi campur gitu sih. Kalau dia sendiri? Iya pastinya bangga dong Kak ya, karena iya. lulus internasional ya. Mana lagi kan ya mungkin kita nggak bisa nih keluar negeri kalau nggak ada Kegiatan ini. Iya, kegiatan ini nggak mungkin kita untuk jalan-jalan doang kan. Iya, betul. Ya pasti istimewa banget lah. Apalagi orang tua kita dengarnya, wah anak saya KKN-nya internasional nih. Mewakili UIN Iya, gitu kan, jauh gitu-gitu. banget sampai di Malaysia. Pasti ya sangat luar biasa sih kesempatan ini. Ini
ke Malaysia pertama kali keluar negeri atau sebelumnya udah pernah kalian? Iya, ini pertama kali. Pertama kali banget. Jadi flight pertama bareng sama anak-anak UIN, sama teman-teman, seru banget ya? Iya, seru banget itu. Itu waktu itu berangkatnya siang atau malam atau gimana? Itu berangkatnya hampir-hampir mau maghrib ya. Oh gitu. Kita kumpul dulu tuh, titik kumpulnya di depan UIN, depan UIN rektorat situ. Nanti ketemu juga ketua LP2M, ketua Oh jadi kita. pihak UIN-nya ikut nganter Iya. kalian gitu. Terima mereka. Jadi kita dari sini start abis maghrib lah, sampai di sana di Soekarno Hatta kita sampai sekitaran jam 3. ya Jam 3. Kalau di Malaysia nyampe jam berapa tuh? Tapi kita flight ke Malaysianya itu kayaknya 12:30. Jadi ada rentang waktunya gitu ya? Lama banget kita di Iya sana. itu kita ngemper-ngemper dulu. Oh, ada Asik-asik. pengalaman-pengalaman Iya. jadi kenal satu sama lain gitu kan. Nah, program kerja nih yang disiapin pas berangkat ke sana apa aja? Yang paling wah banget deh kira-kira dari kalian. Jadi kita kan belum tahu nih Kak culture sana ya. Belum tahu karena kita kan dikasih taunya cuman pas waktu itu kalian maunya ke ladang atau non ladang nih. Oh, ada pilihannya. Iya, ada Oke. pilihannya. Terus Jadi kita nih milihnya kenapa? Kan kita milihnya ladang ya. Iya. Ladang di ladang. Tapi sebelum itu ada yang milih non ladang. oh gitu. Jadi ada obrolan-obrolan yang Iya, beda terus gitu ya. Iya. kita pikir buat apa kita KKN kalau kita ke non ladang itu kan kayak di kota gitu ya. Oh Kak? iya. Iya. Jadi yaudahlah sepakat semuanya buat milih ke ladang. Itu kalian jadi satu tempatnya atau dibagi lagi per tim atau bagaimana? Enggak lah, kita kan dibagi per desa. Oh, per desa. Iya Sama sih. aja kayak di sini ya berarti di KKN Iya. di Lampung ya. Jadi 3. Jadi 3 desa. Kebetulan aku Apa aja? sama Rio itu beda tempat. Ya. Ada apa aja tuh 3 tuh? Satu pertama tempat saya Fendi Rosa namanya. Tempat aku namanya Pontian Faiko, terus satu lagi Jago Harmoni. Jago Harmoni. Itu apa? Maksudnya tempat kayak kecamatan kah di Malaysia atau tempat apa gitu? Kalau dari Pontian Faiko sama yang Pendi Rosa ini dia satu estate gitu Kak. Cuman kalau yang Jago Harmoni ini beda. Bedanya tuh di apa? Maksudnya kayak perbedaan daerahnya kah atau gimana? Beda yang mimpin. Oh gitu. Di sana kalian terbaginya tuh jadi berapa? Kita kan ada 17 orang. Jadi Pendi Rosa 6. iya dibagi kayak di Pendi Rosa ada 6 orang, di Jago Harmoni ada 5 orang, Iya. terus 6 orang lagi ada di Pontian Pontian Faiko. Faiko. Oh ya. Dan prokjanya tuh beda-beda semua. Pasti ya berbeda lah, Kak. Beda-beda. Tapi Coba, satu tujuan Satu kayak. tujuannya. Karena di sana itu anak-anaknya itu minim literatur baca. Wow, jadi kayak pedalaman gitu ya? Iya, Emang dalam pedalaman sekali. banget, Kak. Perjalanannya aja wah, Kita jauh berangkat banget. dari sebelumnya aku mau cerita dulu nih Kak. Boleh. Kita itu sebelum ditempatin di KKN kita yang di Malaysia itu, kita itu bayangan pertama itu ada di SIKK. Tapi dari SIKK tuh apa ya kalau boleh tahu? SIKK itu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Itu adalah sekolah Indonesia luar negeri yang paling besar di dunia. Wow. Oke, lanjut. Jadi itu dijelasin sama ibunya untuk ini tahun pertama anak-anak KKN yang dari Indonesia itu disebar di CLC. CLC itu apa lagi? Banyak ya yang nggak aku tahu. CLC itu Community Learning Center. Oke. Jadi dia itu ada di kayak setiap daerah nyebar di Sabah itu. Nah kita dapetnya kan di ladang. Iya. Nah itu dibagi lagi jadi 3. Jadi 3 gimana tuh maksudnya? Jadi Yang 3 tadi. tempat itu tadi, yang ada di Pontian Faiko, ada yang di Pendi Rosa, ada yang di Jago Harmoni. Oke. Terus prokjanya tadi yang paling utama apa sih sebenarnya? Mengajar. Prokjanya itu mengajar Kak, karena di sana kan minim literatur baca nih. Anak-anaknya juga seumuran kayak 13 tahun ke atas itu SMP? belum bisa, iya belum Tapi bisa ada baca. yang belum bisa baca. Wow, itu sepedalaman itu Iya, ya sebenarnya. sepedalaman itu. Terus juga di sana kan gurunya minim sekali. Jadi kayak bener-bener saking minimnya pengajar, Iya. kalian itu jadi volunteer gitu Iya. lah ya jatuhnya buat ngajar mereka. Itu kayak setiap hari kah ngajar atau Ya setiap hari jadi guru, benar-benar guru. oh itu kelasnya atau ada dibagi-bagi lagi SD, SMP, SMA atau seperti apa? Ya SD, bisa SMP. dibilang gitu. Oh gitu. Jadi dia dibagi misalkan anak-anaknya masih bisa bacanya A gitu. B misalkan. Nah, kalau misalkan dia udah ada kata misalkan
ibu, ayah, itu beda kelas lagi. Oh, itu dikelompokkan gitu ya berarti kelompokan ya. gitu. Walaupun mereka umurnya beda jenjangnya nih. Oh, berarti nggak sama kayak di Indonesia ya? Iya, nggak sama. Agak challenging ya kalau didengar. Iya. Karena benar-benar mereka sama sekali nggak tahu baca, terus minum literatur juga, terus di pedalaman. Nah, respon dari orang-orang di sekitar situ, kayak orang penduduk lokalnya, pas tahu kalian datang tuh apa? Excited banget Excited mereka seneng karena banget. kita kan bisa dibilang kalau di Faiko itu bukan yang pertama kali Kak, cuman dari warganya ada yang bilang ke kita ini yang paling berkesan karena adik-adiknya tuh setiap kayak kita lewat atau kita datang ngajar itu mereka seneng banget selalu cerita ada KKN. Kebetulan aku lebih sering ngajar di SD. Jadi aku benar-benar dapat feel-nya banget ngajar di sana itu. Mungkin karena emang tulus kali ya dari kalian. Jadi merekanya ngerasa oh nih orang-orang dari Indonesia emang benar-benar pengen volunteer, pengen ngajar. Kalau Rio sendiri ngajarnya tingkatan apa? Rio kan basicnya di kantor nih, sistem informasi. Jadi Rio-nya di kantor. Tapi kalau misalkan dibutuhkan nih, kayak misalkan Rio kan juga buka bimbel nih di sana, kayak belajarin anak mereka belajar laptop, dari hidupin laptop, kayak Word, ngetik-ngetik segala macam gitu, saya ajarin itu. Berarti mereka benar-benar kayak yang tertinggal banget gitu ya, sampai sesimpel hal-hal media dan digital pun mereka nggak tahu. Wow, berarti mereka seneng ya kalian datang ke sana dan excited. Terus ada nggak kalian memperkenalkan budaya Lampung, budaya Indonesia? Kalau kita nih dari Indonesia loh gitu. Kalau dari aku cuma ngenalin tapis. Mungkin kalau Rio lebih banyak sih. Apa tuh? Kalau Rio kan kalau misalkan dari Rio sendiri kan kita kan ada perpisahan nih kayak di situ ya. Jadi Rio itu kayak ngenalin makanan. Oh, bawa makanan dari Indo? Enggak, kayak misalkan kita kan khasnya seruit nih. Oh, Lampung. Iya, Lampung. Kan terus kan Rio juga dari Palembang nih kasih saya bikinin pempek lah. Wow, effort banget ya sampai di sana. Terus dari situ. Mereka suka banget. Suka banget tuh. Iya, kita tuh susahnya kemarin tuh mau bikin seblak. Susah banget ya. nggak ada kencur. Iya benar-benar. Susah banget kencur di sana. Jadi waktu itu sebelum 17 Agustus aku sama Rio itu ada kesempatan keluar buat belanja ke kota. Jaraknya jauh banget Kak. Berapa jam tuh? 2 jam. Wow, ke kota buat belanja doang? Iya. Kita udah keliling, setelah datu buat nyari kencur itu nggak ada yang ngerti. Mereka pahamnya Laos. Iya. Ini cari ini gitu. Bukan makci gitu. Tapi tetap ya mereka excited dengan makanan-makanan yang kalian kenalin, terus budayanya juga gitu. Terus culture atau keberagaman apa sih yang paling beda yang kalian rasain sama di sana dengan Indonesia? Panasnya Kak. Panas banget. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di highlight Instagram aku itu, aku selalu bawa kipas tangan itu bener-bener nggak pernah lepas. Saking panasnya. Di sini aja udah panas kan, apalagi di sana gitu. Terus sangat panasnya tuh sangat kayak ngebakar gitu. Wow. Apa karena mereka tempat deket daerah-daerah terpencil banget gitu atau gimana? Bukan Kak, karena itu kan posisinya udah satu pulau sama Kalimantan. Baru tahu. Berarti kayak deket banget ya sama Indonesia sebenarnya. Iya, sebenarnya deket banget. Itu mah kayak 2 jam naik kapal aja udah di Kalimantan. Oh gitu. Iya. Terus kalau bahasa ada perbedaan nggak yang kerasa banget di sana? Jadi di sana itu kebanyakan orang-orang timur. Itu kan orang-orang Indonesia ya. Yang Sulawesi. Iya, Indonesia, orang-orang Sulawesi Bugis yang kerja di sana. Wow, baru tahu loh. Terus jadi mereka itu ya kayak bahasanya kayak bahasa timur. Bahasa Timur gitu. Bukan bahasa Malaysia ya berarti? Bukan sama sekali. Malahan kalau misalkan kita bahasanya bawa bahasa Malaysia nih kayak Upin Ipin gitu ya. Itu malah diketawain karena ya mereka kan orang Indonesia di sana. Oh gitu. Oke. Terus harapan atau cita-cita kedepannya nih setelah keluar negeri udah ngerasain flight, udah ngerasain perbedaan yang banyak banget, bahkan dari sekedar cuaca ya, itu ada nggak kalian apa yang pengen dilakuin lagi setelah ini? Mungkin Ria dulu. Mungkin ya habis ini ya semoga aja bisa balik lagi ke sana harapannya kayak. Pengen banget ya. Suka banget sama pengen banget. Iya pengen banget karena ya alasan apa lagi bisa ke sana karena ya itu. Tapi kalau aku emang udah ada rencana nanti di bulan Februari bakal balik ke sana lagi. Jadi tungguin ya Pontian Faiko.
Keren. Atau ada rencana nggak nih ke negara lain, mungkin S2 ataupun exchange dan yang lainnya? Karena UIN kan lagi gencar-gencarnya internasionalisasi kan. Apakah ada niat mau ikut kegiatan lain? Aku kalau ke Mawang sih ada, cuman tapi kalau buat belajar kayaknya nggak ada Kak. Cuman planning ke luar negeri itu untuk jalan-jalan aja. Oh, traveling Kalau aja. Belajar tetap di Indonesia. Oke, kalau Rio? Kalau saya sih pengen jadi guru pembimbing sana malah. Wow. Ya karena mulia banget. Iya, karena kan di sana kan guru-gurunya orang Indonesia. Oke. Orang Indonesia. Jadi memang dicari bener orang guru-guru Indonesia untuk mengajar di sana. Saking kekurangannya. Saking juga ya seru banget Kak di sana, seru banget. Jadi terpanggil ya. Iya, rasanya. excited anak-anaknya yang tadi sangat introvert, sangat extrovert itu mereka semenjak ada Kalian kami jadi anak lebih KKN ini terbuka. ya terbuka, mereka ya yang melakukan hal-hal yang nggak pernah mereka lakukan gitu. Karena saking benar-benar excitednya ya. Ya terus juga ke culture mereka itu nggak tahu KKN malah. Wow, karena Iya. saking sepedalaman itu. Iya, nggak tahu KKN malah. Aku juga dengarnya kayak baru kali ini ternyata Malaysia tuh ada site seperti itu Iya. gitu. Aku pikir selama ini ya Malaysia nggak jauh beda sama Indonesia yang dalam artian kotanya gitu kan. Ternyata kalian KKN juga sama-sama di pedalaman. Jadi kalau ada yang nganggep nih teman-teman Alinea, kalau KKN ke luar negeri itu cuma main-main doang atau traveling doang, itu nggak bener ya. Nggak dong. Justru pengabdiannya jauh lebih susah karena jauh dari rumah, terus habis itu harus ngelakuin flight dan yang lain-lain kan. Nah, kita masuk ke sesi games, yaitu kata sambung kilat. Jadi aku bakal nyebutin kata nih, satu kata yang menggambarkan KKN kalian, dan kalian bakal respon satu kata yang kalian langsung pikirin gitu di otak. Barengan tapi buat ngetes apa ya? Chemistry-nya lah nih satu tim udah ke luar negeri bareng. Oke, siap? Jadi 1, 2, 3. Malaysia. Kangen. Bisa sama gitu ya. Lagi. Luar negeri. Keren. Luar biasa sih. Wah. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Malaysia. Buaya. Panas sih. Kenapa mention buaya kalau boleh tahu? Karena waktu perjalanan ke ladang itu, waktu udah mulai masuk di sawitannya itu Kak, banyak banget dia kayak tulisan ancaman buaya. Itu Dan emang dipelihara? Enggak, itu di sungai-sungai pinggir dari sawit itu. Liar berarti. Bahaya banget ya daerah sana. Iya. Oke. Dan kita nggak boleh main ke dalam sungai itu. Ya iya, nanti pasti bakal dimakan kan. Biasanya ada yang main di pinggiran. Oh gitu. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Pendidikan. Ngajar. Guru. Kurang nih chemistry-nya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Bandara. Sedih. Nggak tahu bakal ngulang lagi apa enggak ya. Panjang ya, orang minta satu kata. Oke, seru sekali nih teman-teman ngobrol dengan Rio dan Zakia. Makasih ya udah mampir ke Alinea. Nah, teman-teman Alinea, ke luar negeri tidak hanya soal menambah pengalaman, tetapi juga menambah relasi, membuka wawasan, memahami perbedaan, dan belajar beradaptasi. Terus berusaha, terus mencari peluang, dan jangan sampai takut untuk melangkah lebih jauh. UIN Raden Intan Lampung, bertumbuh mendunia. See you!